Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Dimulai dengan kegiatan pagi ini dengan memasak. Ini tuh aku mau ungkep ayam ya, Bun. Untuk ungkep ayamnya, aku cuma kasih bumbu bawang putih sama kaldu ayam aja, yang simple-simple aja. Ini yang aku ungkep ayam bagian paha ya. Kalau bagian dada itu nanti aku ungkepnya beda lagi karena mau aku bakar rencananya. Dan karena tungku sebelah nganggur, ini aku mau panasin sambal jengkol. Kemarin aku ada buat sambal jengkol campur ikan tuna gitu, mau aku panasin aja. Dan kebetulan juga aku buatnya tuh banyak ya, sekali masak. Jadi biar enak aja tinggal panas-panasin, karena kan tinggal berdua aja sama anak aku. Pokoknya kalau suami lagi nggak ada di rumah itu semuanya tuh lebih simpel ya Bun. Mau masak, mau beberes rumah, itu nggak keburu-buru. Nah ini untuk sambal jengkolnya aku mau tambahin tomat karena kemarin aku tuh buatnya terlalu pedas dan aku juga tadi ada tambahin gula pasir biar nggak terlampaui pedas banget gitu ya Bun. Walaupun aku suka pedas tapi nggak suka yang pedas-pedas betul. Nah untuk ayamnya sendiri ini aku mau balik-balik karena aku tuh tadi ngasih airnya cuma sedikit aja biar ayamnya tetap juicy gitu ya Bun. Dan untuk ayamnya sendiri nanti itu buat anak aku aja, kalau aku makan ikan tunanya aja. Nah sambil nunggunya di kompor mateng, ini aku mau lanjut buat beberesin perintilan dapur di dalam lemari. Perintilan-perintilan yang sudah kering habis aku cuci semalam aku mau masukin aja di lemari. Karena tempatnya tuh mau aku pakai buat naruh cucian yang baru. Pokoknya semenjak jadi ibu rumah tangga itu kita tuh dilatih sat bat ya. Semua kerjaan disambi-sambi sambil masak, sambil nyuci piring, sambil nyuci baju, bahkan sambil nyapu ngepel. Pokoknya hebat banget ibu-ibu rumah tangga di dunia ini ya. Lanjut ini aku mau nyuci perintilan dapur yang tersisa. Semalam tuh aku sudah nyuci perintilan-perintilan gitu ya. Dan karena airnya mati jadi aku nggak lanjut aja buat nyucinya. Jadi ini aku lanjut pagi harinya. Aku tuh nggak punya tampungan air gitu ya dan aku tuh pakai PDAM. Jadi kalau mati ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan pas lebaran hari kedua juga itu tuh air mati sampai habis lebaran dan ini baru-baru aja ngalir. Ngalirnya tuh malam sekitar jam 11 malam atau jam 12 malaman gitu. Jadi sudah ngantuk baru ngalir harus nungguin air. Jadi kadang itu cucian piring aku tinggalin aja sampai 2 hari nggak aku cuci karena air tuh ngalirnya malam betul. Itulah minusnya kalau kita pakai PDAM terus kita nggak ada tampungan air ya. Jadi susah pas lagi mati airnya. Tampungan untuk air di tempat aku itu mahal banget ya Bun, sekitar harga 2 jutaan gitu. Biasanya tuh kalau di sini nyebutnya profil gitu loh Bun, yang warna kuning 1.200 literan ke atas gitu. Dan itu tuh harganya lumayan banget jadi aku belum bisa beli. Semoga insya Allah nanti kalau ada rezekinya aku bisa beli profilnya ya Bun, doain aja ya. Nah ini aku bilas-bilas dulu untuk cucian perintilan dapurnya. Ini tuh nggak terlalu banyak ya, alhamdulillah. Nah untuk tempat cucian piring ini sendiri dulu tuh aku sempat pakai wastafel gitu ya, tapi karena kayunya sudah lapuk dan di bawahnya tuh kayak sering banjir jadi aku ganti aja pakai cucian piring yang model cor di bawah gini. Jadi lebih nyaman aja dan lebih leluasa pas lagi nyuci perintilan dapurnya. Nah ini sudah selesai buat nyuci-nyucinya. Ini lanjut aku mau bersihkan di bagian tempat nyuci piring karena di sini tuh kalau nggak langsung disikat dan disabunin gitu bakalan nempel ya kotoran dan minyak-minyaknya. Pokoknya sebisa mungkin setelah nyuci-nyuci perintilan dan ngebersihin ikan, ayam dan lainnya tuh harus disikat setelahnya ya. Biar tetap bersih dan nggak ada minyak dan kotoran yang nempel. Dan ini mohon maaf banget, aku voice overnya tuh rada berisik karena ini aku voice overnya sekitar jam 7:30 pagi. Ini pas lagi banyak aktivitasnya tetangga-tetangga aku ya. Ada suara motor, ada suara anak nangis karena memang aku itu tinggalnya di pinggir jalanan gang gitu. Jadi suara motor itu keluar masuk gitu ya karena mereka tuh lagi ada yang mau berangkat kerja, ada yang mau antaranya anaknya sekolah. Jadi mohon dimaklumin aja. Dan alhamdulillah ini sudah selesai buat ungkep ayam dan manasin sambelnya. Untuk sambelnya langsung aja aku taruh di mangkok dan aku lanjut mau taruh di meja dan ini aku juga mau lanjut goreng ayam. Dan maaf tadi tuh aku lupa
lupa buat nyalain kameranya pas lagi nyemplungin ayam, tiba-tiba ayamnya sudah tergoreng aja. Sambil goreng ayam ini aku mau nyapu-nyapu karena lumayan banget buat kotorannya. Jadi aku sapu aja, dan tadi ada anak aku lewat, dia itu baru bangun tidur. Dan langsung aja ini untuk ayamnya aku angkat karena sudah masak, dan di tungku sebelah itu aku tadi ada lagi ngaron nasi ya. Aku tuh masaknya di kompor gitu, nggak di magicom. Dan ini sambilan lagi aku mau nyuapin anakku sarapan karena dia sudah minta sarapan dulu padahal belum mandi, tapi nggak apa-apa. Ini tuh dia sarapannya sambil main dan juga sambil nonton TV. Untuk ruang TV dan ruang tamu ini tuh semalam sudah aku beresin ya. Jadi paginya aku tinggal beresin di bagian dapur aja. Oh ya, apa kabar nih buat teman-teman semua yang ada di rumah yang sudah nonton video aku. Semoga Allah selalu limpahkan rezeki, umur yang panjang, dan selalu diberi keberkahan dalam hidupnya. Amin. Maaf banget ya teman-teman kalau misalkan aku itu ngomongnya masih kurang lancar atau kurang jelas gitu, karena aku tuh baru-baru aja mau mulai voice over lagi di YouTube ini karena aku tuh lagi vakum gitu di aplikasi biru ya. Aku juga udah jarang banget upload di reel YouTube gitu karena target jam tayang di reel itu lumayan banget ya, jadi aku kayaknya nggak sanggup. Jadi ini aku beralih aja ke video panjang YouTube. Dan lanjut ini aku mau refill isi toples lebaran, dan sampai sekarang kue lebaran aku itu masih lumayan banyak banget ya. Alhamdulillah, karena pas lebaran itu jarang banget orang yang datang ke rumah, tapi kita bikin kuenya itu lumayan banyak. Untuk kue-kue kayak gini tuh sebenarnya aku kurang suka ya, aku kurang hobi aja gitu makan kue-kue kayak gini. Aku lebih suka yang asin-asin, kacang goreng, keripik usus, basreng, pokoknya yang asin-asin. Dan ini kebetulan yang asin-asin sudah habis semua, tinggal yang manis-manisnya. Enggak sih, itu yang asin juga masih ada kacang koro sama kacang kapri. Apa ya yang hijau itu kacang kapri kalau aku bilang sih. Nah, ini yang paling banyak itu kue nastar ya. Ini masih banyak banget. Ini tuh requestan suami ya kalau kue nastar dan teman-temannya gitu. Karena dia bilang lebaran tanpa nastar itu kurang lebarannya. Ya udah, jadi aku buat kue nastar sama ipar aku. Jadi aku buatnya tuh sama ipar aku ya. Aku belum bisa buat sendiri untuk kue-kuenya, tapi insya Allah aku mau belajar dan mau beli oven buat belajar bikin kue. Jadi mohon rekomendasiin oven yang bagus itu apa dan yang hemat listrik ya teman-teman. Nah, untuk kue-kue ini tuh kemarin sudah aku suruh suami buat bawa ke tempat kerjanya, tapi karena dia lupa, ya udah ini aku taruh aja di meja tamu, siapa tahu ada yang mau bertamu dan makan kue. Dan ini tuh kuenya alhamdulillahnya dimakan sama ipar-ipar aku ya, sama suami juga nantinya. Nah, kalau untuk anak aku sendiri itu suka, tapi nggak begitu suka. Jadi ya seimbang gitu antara suka dan enggaknya. Dan ngomong-ngomong masalah kue nastar, dulu aku waktu masih tinggal di Jawa sama mbah aku tuh jarang banget beli kue atau buat kue-kue kayak gini ya. Dan seingat aku, kue-kue lebaran mbah aku tuh seperti kacang kulit sangrai, keripik, singkong, sama kue-kue yang gurih gitu loh, cemilan yang gurih-gurih gitu kebanyakannya. Dan aku tuh belum pernah kayaknya dulu waktu di Jawa itu mbak aku nyediain kue nastar dan teman-temannya gitu. Jadi lidahku tuh rada asing sama kue nastar dan kawan-kawannya.